Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-6 P3K wawancara. Soal nomor 1. Menurut saya sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai adalah titik-titik. Yang poinnya 4 adalah yang B, berintegritas dan memberikan nilai lebih. Yang poinnya 3 adalah yang C, bersikap jujur dan profesional. Dan yang poinnya 2 adalah yang D, menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 2, ketika membeli beberapa kosmetik, Anda menemukan bahwa ada salah satu krim yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak terhitung dalam struk belanjanya. Sikap Anda adalah titik-titik. Yang poinnya 4 adalah yang D, mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Yang poinnya 3 adalah yang B, meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada yang belum masuk di struk. Dan yang poinnya 2 adalah yang A, mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 3, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah titik-titik. Yang poinnya 4 adalah yang D, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Yang poinnya 3 adalah yang B, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Dan yang poinnya 2 adalah yang C, membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 4, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? Yang poinnya 4 adalah yang D, sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Yang poinnya 3 adalah yang A, selama masih dalam kesanggupan saya siap. Dan yang poinnya 2 adalah yang B, tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 5, apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? Yang poinnya 4 adalah yang D, saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut, sehingga saya tidak akan jenuh. Yang poinnya 3 adalah yang C, mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. Dan yang poinnya 2 adalah yang B, meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 6, apakah pendapat Anda tentang korupsi? Yang poinnya 4 adalah yang B, sama sekali tidak boleh. Yang poinnya 3 adalah yang A, lakukan saja jika dipaksa dan diancam. Dan yang poinnya 2 adalah yang D, boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7, saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya titik-titik. Yang poinnya 4 adalah yang B, tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. Yang poinnya 3 adalah yang D, akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Dan yang poinnya 2 adalah yang C, akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Yang paling tepat yang B. Soal nomor 8, apa arti bekerja untuk Anda? Yang poinnya 4 adalah yang D, sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Yang poinnya 3 adalah yang A, mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Dan yang poinnya 2 adalah yang B, sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 9, nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? Yang poinnya 4 adalah yang A, saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Yang poinnya 3 adalah yang C, saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. Dan yang poinnya 2 adalah yang B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 10, apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang akan Anda lakukan? Yang poinnya 4 adalah yang C, menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Yang poinnya 3 adalah yang A, menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang di dalam organisasi. Dan yang poinnya 2 adalah yang B, menerimanya dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 11, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini?
Yang poin yang 4 adalah yang D, saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Yang poin yang 3 adalah yang B, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Dan yang poin yang 2 adalah yang C, saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 12, jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? Yang poin yang 4 adalah yang D, jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Yang poinnya 3 adalah yang C, bekerja hingga masa pensiun. Dan yang poin yang 2 adalah yang A, bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. Pilihan D paling tepat. Soal nomor 13, pengalaman apa yang Anda miliki di bidang formasi ASN ini? Yang poin yang 4 adalah yang B, saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini, namun saya akan berusaha belajar untuk menguasainya. Yang poinnya 3 yang A, saya sudah berpengalaman di bidang ini. Dan yang poinnya 2 adalah yang D, saya lulusan sarjana yang berhubungan dengan bidang formasi ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 14, apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? Yang poin yang 4 adalah yang A, menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Yang poinnya 3 adalah yang D, menjadi kepala bidang di kantor saya. Dan yang poinnya 2 adalah yang C, memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 15, terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpin adalah. Yang poin yang 4 adalah yang C, memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Yang poinnya 3 yang B, pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Dan yang poinnya 2 yang D, menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.